Apa maksud Su Guliang dengan ini? Xiao Yan juga mengerutkan kening. Untuk tanda klan, aneh bahwa setelah memasuki benua Dodi, dia tidak merasakan sedikit pun jejak kekuatan tanda klan lainnya. Masuk akal bahwa nenek moyang keluarga Xiao menerobos Dodi di benua Doki dan dipromosikan ke benua Dodi sedini 10.000 tahun yang lalu, jadi mengapa saya tidak bisa merasakan kekuatan darah ketika saya datang ke benua Dodi? Mungkinkah keluarga telah pergi ke pengasingan atau musnah? Kemudian, ketika dia menerima warisan Fenjue asli yang dijaga Tuo Shegudi, pendiri Fenjue, yang juga merupakan tuan dari Tuan Tuo Shegudinya sendiri pernah berkata, Xiao Yan mengingatnya dengan jelas. Jangan aktifkan pola klan sampai Anda mencapai level Dosian. Xiao Yan tidak meragukan keaslian kata-kata ini, karena dia juga dapat merasakan dari kata-kata sebelumnya bahwa pasti ada rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Cincin yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuoshe dan tuannya Raja Jinlong juga harus mengetahui sesuatu, tetapi mereka tidak cukup kuat dan mereka tidak akan dengan mudah memberitahu mereka. Bukan apa-apa, aku hanya ingin memastikan sesuatu. Su Suiying menatap dahi Xiao Yan dengan hati-hati, dan kemudian dia berbalik ke arah yang terakhir dengan dendam biru samar. Jangan khawatir, nyala api ini bisa menyembuhkan beberapa luka di tubuhmu. Su Suiying juga mengatakan sesuatu saat melihat luka Xiao Yan. Lagu mana yang dinyanyikan ini? Xiao Yan juga bingung. Meskipun wanita King Lian ini benar-benar cantik dan kuat, dia jelas ingat bahwa wanita di depannya hanya ingin membunuh Xiao Yan secara langsung untuk mengambil hati Yin dan Yang Hitam, tetapi sekarang sikapnya benar-benar berbeda dari sekarang. Su Guliang, siapa kamu? Xiao Yan tercengang. Karena kamu berasal dari keluarga Xiao, maka kita bukan musuh. Su Suiying memiliki emosi yang berbeda di balik kerudungnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Saya ingat bahwa keluarga Xiao Anda juga merupakan ras yang sangat kuat di benua Doudi ini, dan banyak dari mereka memiliki beberapa kekuatan sektarian yang melekat pada keluarga Anda. Dan di benua Doudi ini, beberapa ras yang terpisah atau sangat kuat akan memiliki beberapa ras yang kuat sebagai bawahannya. Di satu sisi, itu untuk membuat keluarga lebih kuat, dan di sisi lain, itu juga karena keluarga tidak nyaman untuk mengambilnya tindakan dan biarkan mereka melakukan sesuatu secara diam-diam. Wanita di depanmu harus menjadi salah satu dari mereka. Dengan kata lain, itu adalah penjaga keluargamu. Raja Naga Emas juga berkata, Tuan, lalu mengapa saya tidak bisa merasakan jejak kekuatan pola klan? Klan Xiao juga bertanya dengan bingung. Keluarga Xiao Anda tirani di benua Doudi, tetapi itu juga menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu dan banyak musuh, yang menyebabkan keluarga Anda nanti. Sepertinya aku terlalu banyak bicara, jangan khawatir, klan Xiaomu juga sangat kuat di benua Doudi ini, monster tua nenek moyangmu yang mana tidak begitu mudah mati, aku akan secara alami memberitahumu ketika kekuatanmu sudah habis naik, kalian semua sekarang kamu tidak perlu tahu. Raja Naga Emas juga berkata dengan batuk, jelas dia sepertinya baru saja membocorkan mulutnya ke keluarga Xiao, dan kekuatannya saat ini tidak cukup untuk dia untuk mengetahui hal ini. Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, dan dia juga memiliki rencana di dalam hatinya. Jika demikian, dia akan meningkatkan kekuatannya untuk menemukan misteri keluarga, Suner dan yang lainnya. Benua Dodi tidak lebih baik dari benua Doki. Orang-orang jenius dan kuat di sini hanya akan lebih menonjol daripada benua Doki, dan tanpa dukungan yang kuat, menemukan kekasih dan keluarga akan sulit. Kemudian dia menatap Su Suiying, dan garis-garis di dahinya menjadi semakin serius. Su Suiying juga melihat Xiao Yan dengan hati-hati, dan kemudian melihat roh api di bahunya dan garis-garis di dahinya. Lupakan saja. Bei menggigit bibirnya. Guru saya pernah berkata bahwa saya pergi untuk berlatih perjalanan ini. Jika saya bertemu seseorang dengan pola ini di dahi mereka, saya tidak boleh menjadi musuh mereka. Jika kita menemukannya, kita akan membawa orang itu kembali dengan segala cara. Kita menyimpan hal-hal yang sangat penting untuk diberikan kepada orang ini. Kata-kata seperti lonceng perak Su Suiying bergema di aula. Setelah itu, pupil Xiao Yan mengecil, dan ketika dia melihat pola yang familiar di tangan Su Suiying Yu, perlahan-lahan naik. Bagaimana bisa? Xiao Yan juga kaget, karena dia merasakan gelombang homologi dari pola di tangan Su Suiying Yu.
Setiap langkah kaki giok Su Sueying akan membawa sedikit rasa dingin, dia dengan lembut berjalan ke tempat Xiao Yan berada, dan garis-garis di tangannya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Bagaimana kamu bisa memiliki tanda klan ini? Teriak Xiao Yan. Karena Xiao Yan sangat menyadari apa yang dikatakan leluhur Xiao Xuan. Garis klan-klan Xiao mereka tidak dilahirkan karena kekuatan darah, tetapi dirangsang oleh 3 transformasi misterius api langit yang mereka latih dan kekuatan darah. Karena disebut garis klan, itu harus memiliki kekuatan darah sebagai sumbernya, wanita di depannya tampaknya tidak memiliki darah klan Xiao mereka, jadi mengapa memiliki garis klan ini? Ini rahasiaku, kamu tidak perlu mengetahuinya, kamu hanya perlu tahu bahwa kita bukan musuh. Bibir tipis Su Sueying terbuka sedikit, menghadap Xiao Yan. Xiao Yan juga menatap Su Sueying di depannya dengan takjub, tampaknya ketika wanita bernama Su Sueying melihat garis klan di dahinya, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian menunjukkan sedikit perlawanan. Dengan penglihatan Xiao Yan, itu wajar dapat dilihat bahwa sepertinya dia atau keluarga Xiao tidak terlalu populer dengannya. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu mengklaim hal-hal yang kami lindungi. Ketika kekuatanku mencapai level itu, aku secara alami akan mengambilnya. Kamu orang-orang dari keluarga Xiao, teruslah menjadi anakmu yang hilang. Su Sueying juga menggigit bibirnya. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak misteri untuk ditanyakan kepada Su Sueying, dia tampaknya memiliki prasangka besar terhadap dirinya sendiri, jadi dia berkata, Su Guliang, kamu baik-baik saja. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, di bawah kasa Su Sueying, sepasang mata berair tampak basah. Su Sueying menatap kosong pada garis klan di dahi Xiao Yan, tidak bergerak. Api cian di sekujur tubuhnya tiba-tiba naik tajam saat ini, pipinya yang semula acuh tak bisa membantu tetapi berubah sedikit kemerahan, dan napasnya menjadi tidak stabil. Xiao Yan hanya berjarak beberapa langkah dari Su Sueying saat ini Xiao Yan juga segera menyadari keanehan Su Sueying. Aku tidak bisa menahan diri. Xiao Yan juga mengabaikan pertanyaan lain, karena dia merasa bahwa hati yin dan yang hitam di tubuhnya yang telah lama ditelan oleh dirinya sendiri berada di bawah pengaruh Su Sueying, dan energi menakutkan meledak seketika, bahkan jika itu adalah Dou Qi yang besar dan Qi Huo mencoba yang terbaik untuk tidak dapat menekannya. Jejak energi hitam terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan ada kegelisahan berapi-api dari tubuh bagian bawahnya. Menggabungkan apa yang baru saja dilihat pemilik reruntuhan, Xiao Yan mengutuk keras. Itu tidak akan begitu sengit, kan? Su Sueying baru saja terpesona ketika dia melihat pola klan, dan tidak tahu harus berpikir apa, tetapi ketika energi hati yin dan yang putih meluap, dia juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, tepat ketika yang tak berdaya akan jatuh, telapak tangan lebar disertai dengan aliran energi yang murni muncul dengan mengesankan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga memegang pinggang Su Sueying dengan satu tangan agar tidak membiarkannya jatuh. Merasakan maskulinitas di depan jaraknya yang hampir nol, Su Sueying juga seorang wanita tak berawak. Di bawah pengaruh hati yin dan yang putih, wajahnya memerah, dan ada semburan kabut bubuk di matanya yang berair, dan bahkan suara terengah-engah semua menjadi lebih berat. Xiao Yan, jika kamu menghancurkan kepolosanku, aku akan membunuhmu. Su Sueying juga memahami masalah hati yin dan yang saat ini, dan Bei menggigit bibirnya dengan ringan untuk mengendalikan alasan terakhirnya dan berkata dengan marah kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga melihat bahwa orang seperti peri di lengannya sedang berjuang keras, dan dia tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun, dan tanpa ragu-ragu, dia mengarahkan jarinya ke roh konfusianisme di tubuh bagian bawah Su Sueying. Hei, aku tersinggung. Xiao Yan, jika kamu berani mempermalukanku, ketika aku membalas, kamu akan mengambil nyawamu. Su Sueying juga menyaksikan tindakan Xiao Yan, diam-diam mengetahui bahwa situasinya tidak baik, dia tidak bisa tidak mengerahkan seluruh tubuhnya untuk serang dia. Tetapi setelah energi menakutkan dari hati yin dan yang putih meledak, rasa ketidakberdayaan menyebar ke seluruh tubuh, dan bahkan sulit untuk mengendalikan tubuh, apalagi meluncurkan serangan, dan King Lian di bawah kakinya juga meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat ini, seolah-olah berusaha mati-matian untuk menyelesaikan kekuatan yin murni di tubuh Su Sueying. Jika Xiao Yan benar-benar menghancurkan kepolosanku, maka aku harus membunuhnya, bahkan jika dia adalah anggota keluarga Xiao.
Ngomong-ngomong, klan Xiao mereka seperti ini. Su Sueying berpikir dalam hati, berjuang dengan dendam, matanya mau tidak mau memiliki sedikit tekad. Energi dari jantung yin dan yang putih dan jantung yin dan yang hitam bertemu, dan tampaknya menyebabkan beberapa efek yang berbeda, seperti racun. Namun, saat Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menahan api jahat yang mengamuk di tubuhnya, lengan giok ramping seperti akar teratai tiba-tiba meraih lehernya, tubuh yang tampaknya lembut dan tanpa tulang, itu juga menempel di lengan Lindong, seperti ular air, dan bau harum mengalir ke hidung Xiaoyan. Ledakan. Tubuh Su Sueying seperti kulit bayi mencium aroma lembut, dan kelembutan di lengan Xiaoyan seperti dinamit yang menyulut timah, menyebabkan mata Xiaoyan langsung memerah, dan alasan dia bersikeras menjadi semakin lemah. Si cantik terbaring lemah di pelukan Xiaoyan. Peri yang awalnya tidak memakan kembang api dunia, tapi sekarang matanya seperti sutra, dan dia berubah menjadi penyihir yang mempesona. Dia bersandar di lengan Xiaoyan, terengah-engah, sedikit, tapi tule namun, masih ada beberapa suara yang tidak terdengar keluar. Sial, aku tidak tahan lagi. Xiaoyan juga tidak bisa mengendalikan sebanyak ini, jari-jarinya baru saja menyerang tubuh bagian bawah Su Sueying. Su Sueying memejamkan matanya, air mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalir di matanya yang berair, dan kain tule menghilang sepenuhnya pada saat ini, memperlihatkan wajah yang cukup untuk membuat semua hal kehilangan muka. Puf engah. Xiaoyan dengan lembut menepuk perut bagian bawah Su Sueying 3 kali berturut-turut, dan kemudian Su Sueying merasa bahwa keanehan di tubuhnya perlahan menghilang, dan pesona yang menawan dan renyah menghilang pada saat ini, kembali ke dinginnya aslinya penampilan, kekuatan tampaknya telah pulih beberapa. Su Sueying juga membuka matanya dan menatap Xiaoyan dengan linglung. Jelas, dia tidak berharap Xiaoyan di depannya menjadi seperti ini. Ibu, bukankah kamu mengatakan bahwa klan Xiao yang kita jaga semuanya adalah orang-orang kecil yang tidak tahu berterima kasih? Tapi kenapa dia tidak seperti yang kau katakan? Xiaoyan secara alami tidak tahu bahwa Su Sueying terlalu banyak berpikir. Dari saat ketika hati Yin dan yang tidak dapat ditekan sepenuhnya dan mulai meledak, tuannya Jin Longqing tahu bahwa akan ada situasi seperti itu, dan tidak bisa, membantu tetapi mengingat adegan barusan. Hei, Yanzi kecil, kecantikan seperti itu sangat murah untukmu, nak. Sekarang kalian berdua berada di bawah pengaruh yin dan yang hitam dan putih. Jika kamu tidak mengambil yin dan mengisi yang, kamu akan mati dan itu akan terjadi, jelek. Raja Naga Emas memandangnya dengan main-main. Ada yang tidak beres, kata Xiaoyan. Tuan, jangan membuat saya kesal, saya punya keluarga. Selain itu, Su Sueying tentu saja memiliki penampilan yang cantik, tetapi dari apa yang baru saja saya katakan, saya yakin dia adalah penjaga klan Xiao kami, dan sepertinya saya memilikinya, prasangka besar terhadap keluarga Xiao kami, meskipun saya laki-laki, saya tidak bisa melakukan hal-hal seperti mengambil keuntungan dari bahaya orang. Dia adalah penjaga keluarga kami. Pasti sangat sulit untuk melindunginya begitu lama. Saya masih memiliki banyak misteri yang belum saya pecahkan, bagaimana saya bisa membuat orang lain merasa kedinginan. Xiaoyan juga memeluknya, Su Sueying dan berkata, melihat lebih dekat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Su Sueying setelah tule menghilang. Saat Su Sueying mulai terengah-engah, pipi dan tubuhnya menjadi sangat panas saat ini. Tuan, jangan bermain-main dengan saya, bagaimana saya bisa menyelesaikan ini? Xiaoyan juga terstimulasi oleh penampilan Su Sueying, sesuatu tampak bergerak, dan buru-buru meminta bantuan kepada tuannya, Raja Naga Emas. Apakah kamu yakin tidak? Melihat kekuatan wanita ini, dia tidak lemah. Jika kamu menerimanya sekarang, mungkin dia akan menurutimu. Hehe, seorang wanita dengan latar belakang yang kuat juga bagus. Raja Naga Emas masih mempertahankan suara lucu lihat Xiaoyan. Tuan, berhenti bermain-main denganku, Su Sueying jelas bukan orang seperti itu, aku tahu dari emosinya barusan, jika aku menghancurkan kepolosannya, dia pasti akan bersamaku selamanya, dia sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 5. Atau bahkan lebih kuat, aku hanya memikirkannya. Xiaoyan juga menatap tuannya dengan takjub. Baiklah, kamu menggunakan energi pendendam yang tersisa di jari-jarimu, dan menyentuh perut bagian bawah wanita itu 3 kali berturut-turut untuk sementara membantunya mengendalikan kekuatan ini, dan kemudian merangsang api aneh di tubuhmu,
menggunakan karakteristik api aneh, ini juga dapat menekan pecahnya jantung yin dan yang hitam dan putih untuk sementara waktu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Xiao Yan juga berbalik, dan ini adalah adegan lucu barusan. Lepaskan aku. Su Suiying juga pulih dari keadaan tertegun sekarang, meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yan padanya, satu hal yang pasti, dia masih sedikit masuk akal sekarang, gerakan Xiao Yan yang tampaknya tidak senonoh tampaknya menekan energi yin dan yang putih yang akan meletus. Tetapi meskipun energi hati yin dan yang putih untuk sementara ditekan, itu akan kambuh cepat atau lambat. Su Suiying menggigit bibirnya, jelas dia tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Yan tidak melakukan sesuatu yang istimewa barusan, dan dia ingin mengambil energi yangnya sebelumnya. Su Suiying mau tidak mau jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Xiao Yan juga tidak berdaya ketika mendengar itu. Dia menyelamatkannya dengan niat baik dan akhirnya menjadi orang jahat. Ini benar-benar. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak akan bisa menekannya terlalu lama. Ketika meletus lagi, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Situasinya jelas sangat buruk sekarang. Hanya yin dan yang hati dalam legenda ini, belum lagi esensi darah dari penguasa reruntuhan yang legendaris. Awalnya, hati yin dan yang ini harus digabungkan dengan yin dan yang, saya tidak punya pilihan, tetapi saya bisa merasakan energi yin dan yang lain dari Anda. Meskipun lemah, itu cukup untuk menyelesaikan hati yin dan yang ini. Raja Naga Emas juga perlahan jalannya. Aku masih memiliki energi yang sangat lemah dari satu yin dan satu yang dalam diriku. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar apa yang dikatakan tuannya. Mungkinkah pil obat kelas 7 yang ditelan pada awalnya, pil yin yang Xuanlong? Xiao Yan mencoba mengingat dan sepertinya mengingat. Seharusnya begitu. Raja Naga Emas jelas tidak tahu mengapa Xiao Yan memiliki kekuatan yin dan yang di tubuhnya, tetapi ini hanya dapat menyelesaikan krisis langsung, jika tidak, wanita King Lian di depannya benar-benar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Su Suiying sedikit tenang dan bertanya pada Xiao Yan, seolah rasa dingin itu tidak lagi ada di mulutnya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Apakah kamu tidak akan membunuhku untuk mendapatkan yang? Ayo, aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Xiao Yan juga berkata tanpa daya. Mata Su Suiying juga sedikit berkerut, dia tidak berharap Xiao Yan menyimpan dendam begitu banyak, tetapi itu adalah kesalahannya sendiri sekarang, dan dia segera diam. Xiao Yan juga hanya mengungkapkan kemarahannya, tidak hanya wanita ini lahir dengan penampilan yang baik, tetapi kekuatannya juga terlalu kuat, sehingga Xiao Yan tidak pandai menganiayanya terlalu keras. Kemudian, dia juga mengingat jejak kekuatan yin dan yang di tubuhnya yang dikatakan oleh tuannya, Raja Naga Emas. Saya ingat bahwa ketika saya berada di dataran besar wilayah hitam di benua Doqi, saya pernah memperoleh pil obat kelas 7, pil yin yang Xuanlong, disempurnakan oleh kakak laki-laki saya Yao Feng sambil memperoleh 3000 petir. Dikatakan bahwa ketika pil ini dibuat, sebuah penglihatan muncul di langit. Dua jiwa naga, satu yin dan satu yang, melesat langsung ke langit dari kuali, terjalin satu sama lain, dan akhirnya mengembun menjadi tubuh pil. Dan efek dari yin yang Profound Dragon Pil Earth bukanlah untuk secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang, tapi, untuk menerobos. Jika seseorang mengambil pil naga mendalam yin yang ini di masa depan, ketika dia terluka parah atau hidupnya di ambang kematian, jika dia beruntung, benda ini akan memberimu kesempatan untuk menerobos dan berdiri, membuat orang merasa seperti mereka berubah, tidak peduli tubuh, jiwa atau bahkan semangat juang mereka, mereka akan dapat mencapai tingkat yang baru. Dengan kata lain, selama seseorang memakannya, bahkan jika tubuhnya terluka parah di masa depan, tidak perlu khawatir tentang kehidupan, karena mungkin ini adalah transformasi lengkap Anda. Dan setelah itu, dia pergi untuk menyelamatkan tuannya Yao Lao, dan terluka parah oleh hantu tua Zhan Xingxing dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian dia menggunakan efek magis dari pil yin yang Xuanlong. Hancur dan berdiri, berhasil maju ke Douzun. Dan ketika Xiao Yan dipromosikan menjadi Douzun pada waktu itu, dia juga mengkonsumsi khasiat dari satu kali pil yin yang Xuanlong ini, tetapi bahkan jika khasiat dari pil ini dikonsumsi, masih ada beberapa kekuatan yin yang tersisa di dalamnya. Tubuh Xiao Yan secara in vivo. Xiao Yan tercengang.
Tuan, bagaimana saya bisa mengeluarkan kekuatan yin dan yang lemah di tubuh saya sekarang? Xiao Yan juga menemukan alasannya dan bertanya. Menurut apa yang kamu katakan, Xiao Yanzi, kamu menelan pil obat kelas 7 Yin Yang Xuan Long Pill, dan dengan demikian memiliki jejak Yin Yang Qi, jadi sekarang cara terbaik adalah dengan menelan setetes naga haus darah kamu, baru saja pulih. Esensi darah yang diperoleh dari kadal juga merupakan binatang tipe naga, dan itu seharusnya bisa mengeluarkan jejak kekuatan Yin dan Yang di tubuhmu. Raja Naga Emas juga berpikir sejenak dan lalu berkata. Xiao Yan juga melihat bahwa Su Sueying, yang awalnya sedikit menjaga dirinya, tampaknya secara bertahap melepaskan kewaspadaannya, dan matanya sedikit berkerut saat dia melihat dirinya sendiri dengan pandangan ragu-ragu. Su Guliang, yakinlah, aku punya cara untuk menyelesaikan masalah Yin dan Yang ini, dan aku tidak perlu menggabungkan Yin dan Yang. Xiao Yan juga menatap tak berdaya pada wanita King Lian di depannya, dan tahu dari kata-katanya dan tuannya bahwa dia pasti akan bersamanya keluarganya memiliki banyak akar. Xiao Yan dengan lembut mengeluarkan botol giok, dan kemudian menangkap darah merah dengan telapak api putih susu, lalu dia menghela nafas lega, dan menatap darah merah yang terbakar di tangan api putih susu. Xiao Yi di bahu Xiao Yan juga mengoceh tanpa henti sejak Xiao Yi menggabungkan 23 jenis sumber api yang berbeda di benua Doqi, kecerdasannya tidak berbeda dengan orang normal, tetapi setelah dia datang ke benua Dodi dia jarang berbicara, dan Xiao Yan juga sangat terkejut. Su Sueying juga berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah Yin dan Yang. Meskipun telah ditekan untuk saat ini, jika dia tidak menemukan solusi, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Su Sueying juga menatap yang terakhir setelah Xiao Yan berbicara, seolah-olah yang terakhir memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kemudian dia melihat bahwa darah merah di telapak tangan Xiao Yan perlahan-lahan terbakar. Dengan penglihatan Su Sueying, dia secara alami bisa melihat kehebatan dari tetesan esensi darah ini. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya jelas adalah darah monster naga, dan matanya yang indah bergerak sedikit, dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Yan, melakukan. Xiao Yan sangat gembira saat dia melihat setetes darah merah di telapak tangannya perlahan mulai meleleh dan jatuh. Darah ini mengandung kekuatan naga ajaib yang sangat kejam. Benda ini tidak dapat digunakan sembarangan, jika tidak, itu pasti akan membuatnya jatuh ke dalam tragedi ledakan tubuh, tetapi ini bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Masalahnya adalah dia adalah seorang alkemis dirinya sendiri, dan dia cukup berdamai dengan faktor kekerasan dalam energi ini, selama dia diberikan cukup waktu, pada saat itu, dia akan dapat menyerap semua darah dengan aman. Selain itu, darah kadal naga yang haus darah yang terbakar ini juga menggunakan bakat alaminya, haus darah. Karena hanya dengan cara ini jejak Yin dan Yang di Xiao Yan dapat dibangkitkan. Xiao Yan juga melihat rasa sakitnya, 7 tetes ini sudah cukup untuk mengeluarkan bentuk naga yang haus darah, esensi darah, yang sebanding dengan darah kaisar pertempuran bintang 5, jadi gunakan 1 tetes seperti ini, karena Xiao temperamen Yan, dia tidak bisa menahannya. Ini adalah sarana takdir. Bum bum bum. Setetes esensi darah dari kadal naga yang haus darah disempurnakan oleh api putih susu Xiao Yan dalam waktu singkat. Darah merah perlahan menyebar dari telapak tangan Xiao Yan ke seluruh tubuh. Kemudian, lapisan perisai cahaya merah terlihat dengan mata telanjang muncul di tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yan juga terbungkus rapat. Ketika Su Sueying melihat penampilan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena dengan kekuatannya saat ini, juga sangat sulit untuk menangani perisai cahaya di tubuh Xiao Yan. Dia dapat merasakan bahwa perisai cahaya Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan yang sangat besar, meskipun dia tidak memiliki periode kemenangan yang lengkap. Dia akan takut, tapi dia jelas tidak memiliki kekuatan itu saat ini. Setetes esensi darah dari kadal naga yang haus darah disempurnakan oleh Xiao Yan, dan ketika fotovoltaik merah menutupi seluruh tubuh, raungan naga yang keras datang dari sisi Xiao Yan. Tepatnya, dari mana perisai cahaya itu berasal. Saat auman naga keluar, beberapa kekuatan di tubuh Xiao Yan juga bergema dalam ledakan, dan kedua kekuatan itu secara bertahap terbangun dan muncul perlahan. Bum bum bum. Kekuatan Yin murni dan kekuatan yang murni tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan, meskipun lemah, itu cukup untuk mengatasi situasi di depannya.
Su Suiying menatap kosong pada dua kekuatan di telapak tangan Xiao Yan, yang satu tampaknya merupakan kekuatan yin murni yang sama dengan hati yin dan yang putih yang baru saja dia telan, dan yang lainnya adalah yang murni dari hati yin dan yang hitam yang Xiao Yan telah menelan. Kekuatannya sama. Kesuksesan. Ini akan mudah dilakukan selanjutnya. Xiao Yan juga menyeka keringatnya, mengatakan bahwa menggunakan darah kadal naga yang haus darah untuk beresonansi dengan yin yang mendalam Dragon Peel yang ditelan oleh dirinya sendiri juga memiliki kemungkinan gagal. Jika gagal, maka hanya bisa. Untungnya, dia berhasil. Kemudian dia melemparkan kekuatan yang murni di tangannya ke Su Suiying, karena Xiao Yan masih memiliki banyak misteri keluarga yang belum dia pecahkan. Xiao Yan juga memiliki perhitungan kecil di dalam hatinya, karena tuannya, Raja Naga Emas, tidak mengatakannya, maka Su Suiying harus mengatakannya.